Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita pada kesempatan kali ini, sehingga kita bisa bersua kembali di Prayoga Channel. Sahabat Muslim, Allah menciptakan semua makhluk hidup. Sudah tentu Allah akan menjamin dan memenuhi rezekinya. Hanya saja rezeki itu ada banyak macam. Setidaknya dapat digolongkan menjadi 9. Rezeki ada yang bersifat umum. Ya, rezeki bersifat umum di sini semua makhluk hidup pada hakikatnya punya hak merasakan yang sama dengan kadar dan waktu yang ditentukan. Baik makhluk itu berupa jin, malaikat, setan, manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya diberi rezeki yang bersifat umum itu. Apa saja? Ada kesehatan, nafas, kesempatan atau waktu, serta banyak hal lainnya. Meskipun demikian, rezeki ini semua dapat kesempatan, tetapi ada batas-batasnya. Dalam arti kesehatan misalnya, orang sehat namun belum tentu yang satu keluarga itu sehat semua. Ini menunjukkan bahwa ada batasan tersendiri kapan saatnya orang itu diberi rezeki tersebut dan kapan rezeki itu harus dibatasi. Maka rezeki itu pada hakikatnya bersifat umum, semua merasakan, namun tetap ada batasnya. Rezeki umum ini diberikan kepada makhluk yang seperti saya sebutkan tadi, hewan, tumbuhan, manusia, malaikat, bahkan jin yang baik maupun yang jahat. Dan demikian juga dengan manusia yang taat maupun yang kufur, dia tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu usaha. Maksudnya rezeki ini bisa diraih oleh makhluk hidup melalui usaha. Meskipun Allah telah menjamin rezekinya, namun makhluk itu tetap dituntut untuk usaha. Misalkan meski Allah memberi kesehatan, namun makhluk tersebut tetap wajib berusaha menjaga dirinya agar tetap sehat, mungkin dengan memperhatikan makanan, minuman yang dikonsumsi, atau menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan kesehatan itu terganggu. Rezeki yang diusahakan ini bukan hanya berupa makan, minum, kesehatan dan lain sebagainya, tapi masih banyak, misalnya keamanan, ketertiban dan lain-lain. Ini perlu adanya usaha. Kemudian yang ketiga maksud saya adalah syukur. Apapun yang dia dapatkan, dia wajib bersyukur. Allah berjanji akan menambah syukur itu apabila nambah nikmat itu apabila hamba tersebut bersyukur, dan
Allah akan memberi azab yang pedih apabila hamba tersebut kufur, maka sedikit banyak semua harus kita syukuri. Yang keempat adalah ampunan atau bisa disebut istighfar. Nah, di sini Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang bertobat dengan cara banyak memohon ampun atau istighfar. Mengapa kita harus banyak bertobat, memohon ampun dan istighfar? Karena kita tidak selamanya hidup dalam kebaikan dan kesempurnaan. Ada kalanya manusia itu melakukan kesalahan, dosa, baik secara individu dilakukan ataupun terhadap hubungannya dengan Allah, melanggar perintah-perintahnya, melanggar syariatnya, atau kepada sesama manusia, yaitu dengan cara memohon maaf. Maka Allah akan memberi ampun seorang hamba yang mau bertobat, dan ampunan itu sendiri termasuk rezeki. Selain itu, Allah insya Allah akan memberi rezeki yang lain jika hamba tersebut mau bertaubat. Yang kelima adalah sodakoh. Ya, sodakoh. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dari usaha yang ia dapatkan, kemudian sebagian untuk dibelanjakan di jalan Allah dengan biasa disebut dengan infak dan sodakoh. Sodakoh ini sebenarnya tidak hanya berupa materi, namun bisa spiritual, bisa sosial, dan masih banyak hal. Sosial, misalkan Anda menyeberangkan seseorang yang sedang di jalan raya, Anda membantu mencucikan baju orang tuanya atau keluarganya, atau memberi makan minum kepada hewan, itu juga sedekah. Tersenyum kepada sesama manusia, itu juga sedekah sosial. Dan sedekah itu sebenarnya masih banyak hal. Anda berbuat baik, tidak berkata kasar, bersifat lemah lembut, menghargai orang lain, itu termasuk sedekah. Dan kepuasan yang akan Anda dapatkan apabila orang itu menghargai Anda, dia minimal mengucapkan terima kasih, atau Anda melihat orang tersebut memanfaatkan apa yang Anda berikan, itu juga bagian dari rezeki, karena pasti Anda akan sangat bahagia melihat orang lain memanfaatkan apa yang Anda berikan. Yang selanjutnya, Allah memberi jalan rezeki untuk Anda tersendiri tanpa melalui orang yang menerima sedekah tersebut. Yang keenam, tak disangka. Artinya Allah kadang memberi kejutan kepada kita, rezeki yang datang tanpa dugaan kita, sehingga yang Allah berikan itu di luar nalar kita. Misalnya ketika Anda sedang duduk termenung atau apa, tiba-tiba ada tetangga memberi kue atau apa, itu termasuk rezeki tidak diduga. Atau ketika Anda menyeberang di jalan raya, tiba-tiba ada mobil yang hampir saja menabrak Anda, namun dengan izin Allah mobil itu tiba-tiba meleset, tidak mengenai Anda. Itu pun rezeki yang tak terduga. Yang selanjutnya adalah ketujuh, yaitu nikah. Ya,
Allah memerintahkan hambanya yang sudah mampu untuk menikah. Dengan menikah ia akan diberi kesempatan memberi nafkah kepada istri. Nah, itu atau kepada suami, itu termasuk rezeki yang tersendiri karena seorang yang bujang tidak mendapatkan kesempatan untuk itu. Kemudian yang ketujuh adalah anak. Allah memuliakan orang tua yang memiliki anak kemudian merawatnya dengan baik. Itu merupakan rezeki tersendiri. Oh, ini ternyata yang ke-8, saudara. 8. Karena di sini ya kita lihat lagi. Di sini yang pertama umum, usaha, syukur, ampunan, sedekah, tak disangka, nikah, dan 8 adalah anak. Dan Allah memuliakan orang tua yang mendidik, merawat anaknya sehingga anak tersebut menjadi anak yang soleh-solehah. Nah, tanpa disadari, ketika Anda masih bujang atau sudah nikah tapi belum punya anak, maka rezeki Anda ya sebatas itu. Namun ketika Anda punya anak, Anda diberi kesempatan untuk memberi nafkah kepada anak. Ini termasuk rezeki tersendiri. Meskipun jujur dengan menikah atau punya anak, awalnya kita harus hutang, awalnya kita harus pinjam ke sana kemari karena secara nalar rezeki itu tidak atau belum kita miliki. Namun Allah memberi perantara untuk pertama pinjam itu tadi. Namun di lain kesempatan insya Allah Allah akan menjamin rezekinya. Dan yang terakhir adalah doa. Ya, doa. Allah akan turun rahmatnya kepada hamba-hambanya di bumi sambil membentangkan, apabila ada hambaku yang bertanya, katakanlah bahwasanya aku amat dekat, dan apabila ia memohon maka aku akan mengabulkan, terutama mohon ampunan atau memohon yang lain. Ini termasuk rezeki dari Allah melalui perantara doa. Maka saudaraku, jangan pernah segan untuk berdoa, baik untuk diri sendiri maupun untuk yang lain. Bahkan malaikat pun akan mengamini doa Anda ketika Anda mendoakan saudara-saudara Anda yang tidak ada di dekat Anda. Misalkan ketika di majelis taklim banyak undangan, ada salah satu teman tidak masuk, doakanlah agar dia selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat, selamat, sentosa, dan ada kesempatan untuk datang di lain waktu. Ini adalah doa. Kemudian malaikat akan mendoakan, semoga engkau pun mendapatkan seperti apa yang engkau doakan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Mari kita jaga rezeki dari Allah. Semoga Allah memberikan kita selalu rezeki yang terus mengalir, kita dapat memanfaatkan ke arah yang lebih baik sebagai amal soleh di sisinya, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.